warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang smart dan super semuanya. Kali ini kita berkumpul bersama untuk melaksanakan praktek coaching yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi di sini ada 3 buah kasus. Kasus yang pertama yaitu antara guru dan siswanya, di mana seorang guru ini ingin mengcoaching seorang peserta didik yang juga selama pemantauannya beliau sepertinya lebih suka menyendiri, melakukan tugas sendiri. Jadi dia tidak suka bergabung bersama teman-teman yang lain. Dalam artian dia selalu mengerjakan tugasnya secara mandiri. Anak ini tidak mau bekerja sama dengan temannya. Jadi ada saja alasannya seperti tidak cocok dengan temannya atau alasan lain, sehingga dia lebih suka memilih bekerja sendiri dalam mengumpulkan tugas. Dan hasil yang dikumpulkan secara walaupun hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu bagus, tetapi tetap itu menjadi suatu masalah. Jadi di sini guru itu akan melakukan coaching kepada murid itu untuk menyikapi kasus tersebut. Kemudian di kasus kedua, ini ada antara guru dan murid, ya, di mana dia merasa diperlakukan tidak adil murid tersebut. Kemudian murid tersebut mengeluhkan masalah ini kepada guru yang bersangkutan, di mana dia merasa bahwasanya dirinya selalu disindir karena tidak ikut les privat, bahkan mungkin karena dia pun merasa nilai yang diberikan itu tidak adil. Maka disinilah peran kita sebagai guru untuk mengcoaching murid tersebut. Kemudian di kasus ketiga itu antara pengawas kemudian dengan seorang guru. Jadi dari kasus-kasus ini kita sudah memilih yang mana kasus yang akan kita ambil, yang mana yang bertindak sebagai coach ataupun sebagai coachinya. Baiklah, untuk yang pertama, karena di sini ada 6 orang, maka kita akan bergiliran untuk melakukan coaching dan coachingnya, dan 1 orang sebagai pengamat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke, Ananda, silakan masuk. Ya, terima kasih, Bu. Oke, Ananda, apakah Ananda tahu kenapa Ibu memanggil Ananda ke ruangan ini? Tidak tahu, Bu. Bagaimana belajar Ananda? Apakah ada kendala? Alhamdulillah, tidak ada, Bu. Semuanya lancar dan baik. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu mau menanya, menurut Ananda, apakah kita bersosialisasi di lingkungan sekolah itu perlu? Perlu sekali, Bu. Sangat Ya. perlu. Iya, kita bersosialisasi itu sangat penting karena kita tidak bisa hidup sendiri di masyarakat dan di lingkungan sekolah. Selama Ananda berada di kelas, apakah Ananda memiliki masalah atau kendala? Tidak ada, Bu. Semuanya baik-baik saja dengan saya. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu perhatikan Ananda jarang melakukan kerja kelompok bersama teman-temannya. Kalau Ibu boleh tahu, itu kenapa ya? Karena saya merasa tidak cocok dengan teman-teman yang lain, Bu. Kenapa bisa begitu? Bukankah tadi Ananda mengatakan teman-teman Ananda baik semuanya? Iya, Bu. Cuman kalau untuk bekerja kelompok, saya merasa tidak cocok. Karena kebanyakan dari mereka mengerjakan tugasnya sangat lambat. Sehingga membuat tugas yang diberikan guru lama ngumpulnya. Sementara kalau saya kerja sendiri kan bisa lebih cepat mengumpulnya. Oh, begitu. Ibu paham maksud dari Ananda? Ibu percaya Ananda bisa mengerjakan tugas kelompok dengan sendiri. Tetapi alangkah bagusnya apabila tugas yang disuruh berkelompok, Ananda mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Dan apabila tugas itu disuruh mengerjakan sendiri, maka Ananda mengerjakan sendiri. Mungkin Ananda bisa berbagi tugas kelompok tadi kepada teman-temannya dengan memberikan tanggung jawab setiap teman Ananda. Dengan begitu, tugas tadi bisa lebih cepat.
Sudah, Bu. Tugas-tugas tadi sudah dibagi-bagi sama teman-teman yang lain. Tetapi saya merasa teman-teman yang lain itu lambat mengerjakannya. Jadi saya pikir saya sajalah yang mengerjakan supaya tugas tersebut bisa cepat dikumpulkannya. Nah, Ananda, coba Ananda tanya sama teman yang lambat tadi. Mungkin dia mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas tadi. Ananda mungkin bisa membantu temannya dalam mengatasi kesulitan yang dialami teman-temannya. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, Bu. Besok akan saya coba saran Ibu untuk saya gunakan. Ya, Ananda. Jadi, pesan Ibu, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Meski dengan demikian, kita harus tetap saling menghargai, harus saling tolong-menolong, dan harus bekerja sama dalam mengerjakan tugas sekolah. Jadi, Ibu harap Ananda ke depannya bisa merubah sifat Ananda yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Sehingga dengan Ananda bekerja sama, Ananda bisa saling mengenal teman Ananda satu dengan yang lainnya. Baiklah Ananda, semoga Ananda Ibu bisa berbagi dan membantu temannya dengan kemampuan yang Ananda miliki untuk membantu teman Ananda dalam menghadapi kesulitan belajar ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas solusinya, Ibu. Ya, sama-sama. Semoga Ananda bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dan bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya. Kalau Ananda ada kendala dalam proses belajar atau menghadapi teman-temannya, Ananda bisa temuin Ibu ya, biar kita bisa mengatasi masalahnya secara bersama-sama. Oke, Baik, Ananda? Oke, Bu. Terima kasih Oke. banyak. Iya, sama-sama. Semangat terus untuk belajarnya ya Ananda. Sekarang Ananda Semangat, Bu. boleh keluar dan bergabung lagi dengan teman-temannya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Rianto. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Dila? Alhamdulillah baik Pak. Saya izin sama Bapak minta waktu sebentar tentang persoalan yang lagi saya hadapi sekarang. Ya baik, silakan disampaikan persoalannya. Mudah-mudahan kita bisa carikan solusinya, Bu ya. Iya baik Pak. Ceritanya begini Pak. Kemarin kan saya ada supervisi mengajar dari pengawas. Oh iya. Iya, ternyata ada temuan keberatan dari pengawas. Katanya saya mengajar tanpa buku teks. Dan hal ini telah sampai ke pemimpinan sehingga saya dapat teguran oleh kepala sekolah. Padahal kan saya dalam mengajar masih mengacu pada kurikulum dengan memanfaatkan sumber yang relevan. Baik Bu Dila, atas persoalan yang Ibu hadapi ini, menurut Ibu Dila, apa yang mestinya Bu Dila lakukan? Oh iya Pak, saya akan mengevaluasi cara mengajar saya Pak. Sesuai dengan temuan pengawas dan teguran kepala sekolah. Bahwa dalam mengajar, tentunya saya harus menggunakan buku teks pembelajaran yang jelas sebagai sumber referensi dalam mengajar yang mengacu pada kurikulum, dan kemudian saya akan melaporkan perubahan yang saya lakukan ini kepada pimpinan tentunya Pak. Baik Bu Dila, saya rasa apa yang Ibu lakukan saat ini sudah tepat sekali ya. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi dalam mengajar, dan saya juga mendapatkan pelajaran yang sangat berharga atas pemikiran yang Ibu Dila jalankan ini. Dan ini menjadi jalan keluar ya dari persoalan kita ini. Ya. Terima kasih ya Pak atas segala masukannya, dan terima kasih juga atas waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya. Baik Bu Dila, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih. Baiklah Pak, karena saya ada jam ngajar, jadi saya tinggal dulu ya Pak. Ya, mari Bu Dila, silakan. Kasus ketiga ini saya akan berkolaborasi bersama Ibu Zulfi. Saya sebagai coach, Ibu Zulfi sebagai coachee. Bisa dimulai Bu Zulfi? Iya Bu, bisa. Baiklah. Halo Bu Zulf, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Saya juga alhamdulillah sehat. Saya perhatikan kenapa hari ini Ibu kelihatan murung.
Iya nih, Bu. Saya galau, Bu. Bingung mau cerita sama siapa. Galau kenapa, Bu? Mungkin Ibu bisa berdiskusi bersama saya mengenai kegalauan yang Ibu rasakan. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita ini? Nggak tahu nih, Bu. Bawaannya pusing dan mau marah rasanya. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu menjadi galau dan pengen marah? Iya, saya heran ya, Bu. Kenapa ya kepala sekolah tiba-tiba marah sama saya? Ada lagi? Terus marah kenapa? Pasti ada suatu hal yang membuat kepala sekolah menjadi marah. Iya, jadi gini Bu, kemarin kan saya supervisi oleh pengawas sekolah. Kata pengawas sekolah, ada beberapa hal yang harus saya perbaiki. Kemudian tiba-tiba kepala sekolah memanggil saya dan langsung menegur saya. Coba Ibu ceritakan, kenapa kepala sekolah bisa menegur Ibu? Sebenarnya saya sudah melaksanakan pembelajaran seperti biasa yang saya lakukan. Saya juga sudah membawa media pembelajaran, Bu. Mungkin ada hal lain yang membuat kepala sekolah marah atau menegur Ibu? Iya sih Bu, ada satu hal yang membuat saya merasa kurang puas dengan pembelajaran saya. Kemarin saya tidak membawa buku referensi dan buku pegangan saya dalam belajar, Bu. Nah, mungkin hal itulah yang menjadi penyebab kenapa kepala sekolah bisa marah terhadap Ibu. Iya, jadi karena kemarin itu saya terburu-buru. Jadi saya lupa Bu membawa buku teks untuk mengajar. Tapi saya tidak habis pikir kenapa ya saya bisa lupa membawa buku teks itu. Sebelum melakukan supervisi, apakah tidak ada pemberitahuan terlebih dulu kalau akan supervisi? Apakah Ibu belum mempersiapkan secara matang? Kepala sekolah sudah memberitahu saya jauh-jauh hari kalau pengawas akan mengadakan supervisi. Saya sudah mempersiapkan semuanya, Bu. Tapi ada satu yang saya lupa, buku teks, karena saya tidak membaca RPP. Saya mengerti. Kenapa Ibu tidak membawa buku teks? Ibu sudah membawa RPP tapi lupa untuk membacanya. Makanya Ibu mempersiapkannya kurang maksimal. Selain itu ada kendala lain? Iya, saya baru ingat, selain saya lupa baca RPP, saya juga kurang persiapan. Saya lupa mengecek perlengkapan mengajar saya. Saya kira dengan membawa media, itu saja sudah cukup untuk saya mengajar. Oke, saya mau tanya, apakah selama ini Ibu sudah membuat rencana pembelajaran sebelum pembelajaran itu dilakukan? Saya selama ini sudah membuat rencana pembelajaran, hanya saja tidak konsisten saya lakukan, Bu. Bagaimana dengan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah sebelum supervisi pengawas ini dilakukan? Saat supervisi bersama kepala sekolah, saya sudah melakukan pembelajaran dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Kalau boleh saya simpulkan, pada supervisi kali ini Ibu kurang fokus dan kurang terencana dengan baik dalam pembelajarannya, sehingga saat supervisi kurang maksimal hasilnya. Iya nih Bu, mungkin karena saya merasa grogi dan terburu-buru sehingga semua yang sudah saya persiapan tidak jadi maksimal, Bu. Baiklah, sekarang Ibu sudah tahu apa penyebab dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini. Terus, apakah ada lagi yang menurut Ibu menjadi hambatan dalam supervisi kali ini? Sepertinya tidak ada tuh Bu, hanya saja saya kurang fokus dan terlalu terburu-buru sehingga semua yang sudah dipersiapkan menjadi buyar. Cuman itu saja Bu. Kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Ya, pertama saya ingin bertemu dengan pengawas sekolah dan berkonsultasi mengenai persiapan pembelajaran. Kedua, saya ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai pembelajaran yang baik itu seperti apa. Nah, dari beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada nggak yang menurut Ibu menjadi prioritas utama? Biasanya saya membaca dan merevisi RPP untuk saya sesuai dengan pembelajaran yang akan saya lakukan.
itu ya langkah-langkahnya. Menurut Ibu langkah-langkah tersebut sudah baik. Iya, Bu, karena menurut saya dengan saya membaca ulang RPP saya bisa membuat media dan strategi pembelajaran yang sesuai dan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira ada hal lain yang bisa Ibu lakukan di rumah atau di sekolah selain membuat jadwal pertemuan dengan pengawas? Ya, saya akan menghubungi pengawas sekolah dan meminta jadwal kapan saya bisa berkonsultasi dengan pengawas dan kepala sekolah. Dan mungkin di rumah saya bisa mengulang pembelajaran saya agar lebih sempurna lagi. Berdasarkan diskusi kita kali ini, apakah Ibu bisa menjelaskan kembali apa yang akan Ibu lakukan nantinya? Ya, mungkin saya yang pertama akan menghubungi pengawas, kepala sekolah, dan saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya yang sudah ditegur oleh kepala sekolah dan pengawas tadi, Bu. Oke, bagus sekali Ibu. Saya suka dengan apa yang Ibu capai dari diskusi ini. Ya, terima kasih ya, Ibu. Nah, sekarang, komitmen apa yang akan Ibu rencanakan dalam menjalankan rencana tersebut? Hari ini saya mau meminta nomor telepon pengawas pada kepala sekolah untuk membuat jadwal konsultasinya, Bu. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk menjalankan rencana ini atau komitmen ini? Ya, saya mungkin akan meminta bantuan teman untuk mengingatkan saya kalau saya sudah ada janji dengan pengawas untuk konsultasi pembelajaran. Selain itu, membantu saya untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Wah, ide yang sangat bagus sekali itu, Bu. Saya yakin pasti Ibu bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih ya, Bu, sudah mau menjadi teman cerita saya, sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Oke, sama-sama Ibu. Kita kan teman, jadi kita bisa saling sharing atau saling membantu atas permasalahan yang kita hadapi. Ya, terima kasih sekali lagi ya Ibu. Berhubung saya ada jam mengajar, mungkin saya bisa izin untuk mengajar dulu ya Bu. Ya Bu, silahkan.